Pada awal abad ke-20, di tengah dataran tinggi Periangan, tumbuh sebuah kota yang dijuluki Mooi Bandung, Bandung yang indah. Di bawah bayang-bayang penjajahan Belanda, kota ini berkembang sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan gaya hidup modern di Hindia Belanda. Dengan jalan-jalan rapi, bangunan bergaya Eropa, dan alam pegunungan yang memukau, Bandung menjadi lambang kemajuan dan keanggunan. Namun di balik keindahan itu tersimpan juga kisah perbedaan, perjuangan, dan perubahan zaman. Inilah sekilas wajah masa lalu ketika Bandung berdandan ala barat namun tetap berakar di tanah Nusantara. Pasar Barueng dulunya pasar pedagang di Bandung pada masa kolonial, terletak di kawasan Jalan Oto Iskandar Dinata. Pasar ini ramai oleh pedagang dan pembeli. Kini semangatnya masih terasa di Pasar Baru. Inilah Pasar Barueng, jantung perdagangan kota Bandung pada masa Hindia Belanda. Terletak di kawasan yang kini dikenal sebagai Jalan Oto Iskandar Dinata. Pasar ini selalu dipenuhi aktivitas pedagang menjanjakan kain, rempah, dan hasil bumi. Suara tawar-menawar terdengar di antara keramaian delman dan langkah kaki para pembeli. Barueng bukan sekedar pasar, tapi cerminan kehidupan sosial dan ekonomi Bandung tempo dulu. Hidup ramai dan penuh warna. Masjid ini adalah tempat ibadah dan pusat kehidupan Muslim Bandung pada masa kolonial. Regents Warning inilah rumah dinas Bupati Bandung pada masa kolonial. Bangunannya megah. Taman Peter atau Peter's Park menjadi tempat bersantai masyarakat di masa Hindia Belanda. Dengan pepohonan rindang dan suasana tenang, taman ini sering dikunjungi untuk berjalan-jalan, bercengkrama, dan menikmati udara sejuk kota Bandung. Eropa, khususnya bangsa Belanda yang menetap di Hindia Belanda. Bangunan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat sosial dan budaya, tempat berkumpulnya masyarakat kolonial dalam berbagai kegiatan keagamaan dan seremonial. Kelenyan kineskek dalam riuh suara tabuhan dan gerak gemulai yang anggun, tradisi Tionghoa hidup dalam setiap langkah tarian kelenyan kineskek dalam warisan budaya. Di dalam kuil, keheningan berbicara, asap dupa mengalun pelan, merayu dengan doa yang lirih. Tempat suci ini bukan hanya untuk beribadah, tapi juga ruang untuk menemukan kedamaian dan makna hidup. Rumah residen, simbol kekuasaan Belanda di masa kolonial, besar, megah, dan mewah. Pemandangan burangrang dan tangkuban perahu menyuguhkan keindahan alam. Periangan, gunung menjulang, kabut tipis menyelimuti, sejuk dan tenang, lukisan alam yang menawan. Villa Aanhet Insulindern Park, sebuah villa tenang di tepi Insulindern Park, dikelilingi pepohonan. Dr. Yves Jerman berdiri sebagai penghormatan atas jasanya. Ia dikenal sebagai tokoh penting dalam pengembangan teknik dan pembangunan di Hindia Belanda. Observatorium Bosca di Lembang adalah pusat peneropongan bintang tertua di Indonesia. Dikelilingi alam sejuk, tempat ini menjadi simbol ilmu pengetahuan dan kebanggaan kota Bandung.
Di dataran tinggi lembang yang sejuk dan subur, hamparan padang rumput menjadi tempat ideal bagi kuda-kuda ras Belanda atau Stambuk Parden. Kuda-kuda ini dipelihara dengan baik, tampil gagah dan anggun di antara landscape pegunungan. Pemandangan ini tidak hanya menunjukkan kemegahan alam priangan, tapi juga warisan agrikultur dan peternakan dari masa kolonial, sebuah perpaduan antara kekuatan, keindahan, dan sejarah. Jejak masa lalu masih terlihat jelas dalam landscape bangunan dan kehidupan masyarakat. Sejarah bukan sekedar kenangan, tetapi cermin untuk memahami siapa kita dan bagaimana masa depan dibentuk.